Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai teorema Pitagoras. Nah sebelumnya, apakah ada yang tahu apa sih teorema Pitagoras itu? Nah, teorema Pitagoras ini dibahas pada materi SMP kelas 8. Di sini kakak akan menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras, memecahkan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, sehingga adik-adik diharapkan dapat memahami rumus dari teorema Pitagoras, menjelaskan bunyi teorema Pitagoras, menghitung panjang diagonal bangun datar, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Maka dari itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Sekarang coba adik-adik perhatikan. Anton akan pergi ke sekolah. Biasanya Anton melewati jalan utama. Namun hari ini Anton sedikit terlambat sehingga Anton akan memilih jalan lain agar lebih cepat. Nah, tapi bagaimana Anton bisa tahu apakah jalan itu lebih cepat dari jalan yang biasanya ia lewati? Nah, dari sinilah kita bisa tahu nih apa itu Pitagoras. Teorema Pitagoras yaitu teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku terdapat 3 bagian. Yang pertama ada alas, ada tinggi, dan ada hipotenusa atau yang biasanya disebut dengan sisi miring. Nah, ciri dari segitiga siku-siku ini yaitu memiliki sudut yang menyiku, yaitu 90 derajat. Untuk rumus teorema itu sendiri yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang dimana C itu sisi miring, A itu alas, dan B itu tinggi. Nah, untuk membuktikan rumus dari teorema tersebut, kita bisa menggunakan dengan menghitung luas segitiga dan luas persegi, yaitu kita buat 4 buah segitiga siku-siku. Kemudian bisa kita susun dengan membentuk sebuah persegi. Nah, disinilah kita akan mencoba mencari luas persegi besarnya, yaitu luas persegi besar sama dengan luas 4 buah segitiga ditambah luas persegi kecilnya, yaitu A ditambah B kuadrat sama dengan 4 dikali setengah kali A kali B ditambah C kuadrat, diperoleh A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Nah, 2AB yang ada di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikurangi 2AB sama dengan C kuadrat. Maka hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi terbukti nih rumus dari teorema Pitagoras tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan Anton tadi. Kita misalkan jarak dari jalan utama yaitu 4 meter dan 3 meter. Maka untuk jarak dari jalan lain yang akan Anton lewati adalah, nah, kita akan menggunakan rumus dari teorema Pitagoras tadi, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, untuk menghilangkan kuadrat pada nilai C di kedua ruas kita akarkan menjadi C sama dengan akar dari 25, yaitu 5 meter. Nah, maka jika dilihat jarak total dari jalan utama yaitu 7 meter, sedangkan jarak dari jalan lain yaitu 5 meter. Jadi terbukti bahwa jalan lain yang akan Anton lewati merupakan jalur tercepat. Selain itu, dalam Pitagoras ada juga yang disebut dengan triple Pitagoras, yaitu 3 bilangan bulat yang memenuhi aturan Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang perlu diperhatikan, angka-angka atau bilangan dalam triple Pitagoras itu merupakan bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan. Contohnya 2, 3, dan 2 akar 3. Karena 2 akar 3 itu merupakan bilangan berpangkat pecahan. Contoh,
ada 3 bilangan triple Pythagoras, yaitu 20, 15, dan X. Maka berapakah nilai dari X? Nah, yang pertama, kita sederhanakan dua bilangan Pythagoras yang telah diketahui dengan nilai yang sama, yaitu bisa kita bagi dengan 5. Menjadi 20 dibagi 5 yaitu 4, 15 dibagi 5 yaitu 3, dan X. Nah, bisa kita perhatikan di contoh soal atau sebelumnya kita sudah dapat nih bilangan Pythagoras, yaitu 4, 3, dan 5. Sehingga bisa kita peroleh nilai X yaitu 4, 3, dan 5 dengan dikalikan 5. Maka hasilnya 20, 15, dan 25. Nah, maka nilai dari X-nya itu yaitu 25. Nah, itulah materi dari teorema Pythagoras. Sekarang kita coba untuk latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, diketahui ada sebuah bangun datar ABCD seperti pada gambar di samping. Nah, dengan panjang AB 12 meter, panjang BC itu sama dengan panjang AD yaitu 24 meter dan EC sama dengan 22 meter. Nah, maka berapakah panjang nilai dari AE? Untuk A yaitu 10 meter, B 12 meter, C 24 meter, dan D 26 meter. Nah, sebelumnya adik-adik di rumah bisa memfokuskan dulu nih video kakak untuk mencari tahu berapa hasilnya. Dan jawabannya yaitu D 26 meter. Nah, jadi yang pertama kita cari terlebih dahulu panjang dari DE, yaitu DE sama dengan EC dikurang AB, dengan CE itu 22 meter dikurangi AB itu 12 meter, maka 22 dikurangi 12 yaitu 10 meter. Nah, maka panjang AE yaitu AE sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DE kuadrat, sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sama dengan akar dari 576 ditambah 100 yaitu akar dari 676 yaitu 26 meter. Jadi jawabannya itu benar yaitu D 26 meter. Nah, sekarang untuk nomor 2. Sebuah segitiga siku-siku memiliki hipotenusa 5 cm dan dua sisi lainnya yang membentuk triple Pythagoras. Nah, berapakah luas dari segitiga tersebut? Untuk A 6 cm persegi, B 10 cm persegi, C 12 cm persegi, dan D 15 cm persegi. Nah, dan jawabannya yaitu A 6 cm persegi. Diketahui triple Pythagoras yang mempunyai hipotenusa 5 itu yaitu bilangan 3, 4, dan 5. Nah, maka luas segitiganya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 3 kali 4 sama dengan setengah dikali 12 yaitu 6 cm persegi. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir yaitu nomor 3. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 7 meter. Nah, hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Untuk A 180 meter, B 240 meter, C 320 meter, dan yang D 340 meter. Nah, dan jawabannya yaitu B 240 meter. Nah, coba kita perhatikan jika digambarkan sketsanya seperti pada gambar di mana AB merupakan jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang dan AC merupakan panjang benang. Sehingga tinggi layang-layangnya kita akan gunakan dengan rumus teorema Pythagoras yaitu T sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat, yaitu akar dari 250 kuadrat dikurangi 70 kuadrat, yaitu akar dari 62.500 dikurangi 4.900, yaitu akar dari 57.600, yaitu 240 meter. Nah, sekian dari video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.